Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video chapter ke-16 dari manga Boruto to Blue Vortex. Nah, pada chapter ke-15 sebelumnya itu akhirnya Kawaki dan Boruto memutuskan untuk bekerjasama dalam membasmi para Shinju. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。 瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして自覚 Adegan dimulai dengan memperlihatkan masa lalu Boruto ketika berlatih Hiraisen bersama Kashinkoji. Terlihat ada sebuah portal dimensi yang berputar. Di sisi lain Kashinkoji berkata, ninjutsu ruang waktu mampu memindahkan pengguna maupun target lainnya ke berbagai tempat dalam sekejap, sama seperti kemampuan terbang. Ini adalah salah satu kemampuan dasar yang dimiliki Otsutsuki. Terlihat Boruto dan Kashinkoji berada di tengah hutan dan sedang duduk sambil mengobrol. Koji berkata, di masa lalu kau telah memperlihatkan potensi kemampuan ini berkali-kali. Namun semua kesempatan itu terjadi secara spontan akibat faktor-faktor khusus yang tak terulang. Dapat disimpulkan bahwa kau belum bisa mengendalikan kemampuan itu. Akan tetapi dalam waktu hampir 6 tahun, kau akan berhasil mengendalikan kemampuan itu. Dengan marking yaitu membubuhkan cakramu pada suatu benda. Kau memanfaatkan berbagai logam sebagai medium untuk berpindah posisi ke berbagai tempat dalam sekejap. Kau memakai kemampuan itu sebagai ninjutsu untuk bergerak dengan bebas. Itulah Hiraisen no Jutsu. Mendengar hal tersebut Boruto membalas, Hiraisen. Koji melanjutkan perkataannya. Ya, nama yang sama dengan jurus kalian kakekmu, Minato Namikaze sang Hokage keempat. Kau sendiri yang menamai jurus itu. Secara teknis keduanya tetaplah jurus yang berbeda. Hiraisen yang sesungguhnya tidak seperti yang kau gunakan. Di tengah usahamu dalam mempelajari teknik ninjutsu ruang waktu, kau justru mengembangkan Hiraisen imitasi yang menghasilkan efek serupa aslinya dengan caramu sendiri. Dengan raut wajah heran Boruto membalas, mengembangkan, masa aku sejenis itu? Jujur saja ekspektasi macam itu membuatku merasa terbebani. Tak lama setelah itu adegan pun memperlihatkan Shuriken menancap ke batang pohon. Lalu Boruto langsung menggunakan Hiraisen ke Shuriken tersebut. Di sisi lain Kashinkoji berkata, setelah melakukan percobaan berkali-kali kau menarik kesimpulan bahwa medium paling efektif untuk marking cakra adalah yang terbuat dari logam. Mendengar hal tersebut Boruto membalas, logam? Berarti pedang ini juga bisa? Koji kembali berkata, tentu saja. Dari shuriken, kunai, ornamen, bahkan peralatan makan, berbagai benda yang terbuat dari logam dapat kau gunakan sebagai medium. Ketika medium berada dalam jangkauan penglihatan, melakukan perpindahan tempat yang akurat akan semakin mudah. Sambil melihat ke shuriken yang menancap di pohon, Boruto berkata, jangkauan penglihatan ya? Itu artinya semakin jauh jaraknya maka perpindahan pun semakin sulit ya? Koji membalas, sebagai contoh jika kau memakai dua shuriken sebagai medium dan meletakkan masing-masing shuriken itu pada suatu tempat di utara dan selatan, kau bisa mendeteksi cakra dari masing-masing medium dan berpindah tempat. Tapi ada satu masalah di antara kedua titik itu. Bagaimana caranya agar kau bisa memastikan titik mana yang akan menjadi tujuanmu? Dengan raut wajah yang heran Boruto membalas, iya ya, kurasa itu sulit. Koji melanjutkan perkataannya, kalau kau hanya memakai satu medium hal ini tidak akan jadi masalah. Tapi itu artinya kau tidak dapat memaksimalkan potensi kegunaan jurus ini. Saat itulah kau mencetuskan sebuah ide, yaitu dengan memakai simbol. Mendengar hal tersebut Boruto pun terkejut. Koji berkata kembali, kau memakai logam dengan bentuk yang beraneka ragam sebagai medium. Bentuk dari masing-masing logam itulah yang kau jadikan sebagai simbol. Dengan membayangkan simbol tertentu meski koordinat yang kau tuju berada di luar pandanganmu, kau bisa berpindah secara akurat. Boruto membalas, benar juga. Dengan kata lain, khusus untuk pindah ke titik yang jauh, aku cukup menyiapkan logam dengan berbagai bentuk ya? Koji membalas, benar. Akan tetapi semakin jauh jaraknya ke titik yang kau tuju, semakin kuat pula konsentrasi yang dibutuhkan. Mendengar hal tersebut Boruto berkata, intinya semakin jauh semakin sulit ya? Aku harus banyak berlatih. Di sisi lain Koji berkata, dengar Boruto,
Saat ini teori dan pengetahuan yang seharusnya baru kau dapatkan setelah memakan waktu beberapa tahun, memang bisa kau dapatkan dalam waktu beberapa menit saja. Tapi, pengetahuan hanya sebatas informasi. Jangan lupa bahwa untuk menguasai Hiraisen sepenuhnya, dibutuhkan ketekunan yang luar biasa dalam mempelajarinya. Tak lama setelah Koji mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto menggunakan Hiraisen dan bergelantungan di pohon tepat di belakang Koji. Sambil menahan dengan satu tangan, Boruto berkata, "Tak usah khawatir, aku akan terus berlatih. Lagi pula, masih banyak hal lain yang harus kulakukan." Tak lama setelah itu, adegan pun beralih ke mereka kembali ke markas. Dengan raut wajah heran, Boruto berkata, "Apa maksudnya? Kalau sudah tahu jalan menuju masa depan yang baik dan buruk, bukankah lebih baik kita beritahu yang lainnya juga supaya mereka mau membantu?" Dengan raut wajah yang serius, Koji membalas, "Ironisnya semakin banyak orang yang tahu, maka semakin besar pula kemungkinan masa depan akan berubah. Begitu mengetahui apa yang dapat terjadi di masa depan, kita tak akan bisa bersiap seperti sebelumnya. Hasilnya maka masa depan bisa mengalami percabangan yang kompleks dengan alurnya akan semakin sulit untuk diprediksi. Kalau itu terjadi, maka membaca situasi dengan jipo pun tidak ada gunanya. Ingatlah bahwa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, hal baik maupun buruk, dapat mengubah masa depan itu sendiri. Semakin banyak masa depan yang diketahui seseorang, maka akan semakin menyimpang pula dirinya dari garis takdir. Ia akan menjadi eksistensi menyimpang yang mengusik stabilitas masa depan, yakni singularitas." Boruto membalas, "Singularitas?" Koji melanjutkan perkataannya, "Untuk menuju masa depannya ideal. Semakin sedikit yang tahu justru semakin baik. Tugas kita sebagai singularitas takdir adalah memandu orang-orang menuju masa depan yang lebih baik dari balik layar." Dengan wajah yang bingung, Boruto membalas, "Kita..." Dengan wajah yang serius, Koji berkata, "Sama sepertiku. Kau pun telah menjadi singularitas takdir. Dan cepat atau lambat, ini juga berlaku untukmu yang telah menyaksikan informasi ini." Eida. Ternyata Eida menggunakan mata Shenrigan untuk melihat masa lalu Boruto dengan kasih Koji. Mendengar hal tersebut, Eida sedikit terkejut dan berkata, "Singularitas takdir ya?" Adegan pun beralih ke apartemen Eida. Di sana ada Sarada dan Sumire. Sarada berkata, "Bagaimana Eida? Apa kau tahu sesuatu?" Eida membalas, "Sepertinya Boruto memang punya alasan tertentu yang membuatnya tidak bisa bicara banyak pada kalian. Kurasa dia berbuat begitu agar kalian tidak perlu terlibat dalam bahaya." Mendengar hal tersebut, Sumire pun heran. Sementara itu Sarada berkata, "Mungkin memang begitu, tapi dia selalu saja menanggung semuanya seorang diri. Konoha juga sama saja. Padahal sudah jelas Konoha dan Boruto punya musuh yang sama. Tapi Konoha tetap menganggap Boruto sebagai musuh. Kalau begitu setidaknya kita harus membantu dia. Lalu sekarang Boruto ada di mana?" Di sisi lain Sumire berkata, "Sarada." Mendengar hal tersebut, Sarada pun menoleh ke arah Sumire. Sumire melanjutkan perkataannya, "Mungkin Boruto tidak ingin orang-orang tahu." Mendengar perkataan Sumire, Sarada pun sedikit terkejut. Sumire berkata kembali, "Meskipun kita secara terang-terangan membela Boruto, bisa dibilang kita sama sekali tidak tahu informasi penting apapun tentangnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, justru karena kita tidak tahu, makanya kita masih bisa bergerak dengan bebas di dalam desa." Dengar wajah heran, Sarada membalas, "Ketua kelas." Sumire melanjutkan perkataannya, "Menurutku saat ini yang harus menjadi prioritas kita bukanlah mengejar Boruto." Sarada membalas, "Tapi ketua kelas juga lihat sendiri kan, kalau tidak hati-hati, nyawanya bisa dalam bahaya. Melawan musuh seperti mereka seorang diri, dia terlalu gegabah." Di sisi lain Sumire berkata, "Bagaimana kalau itu terjadi gara-gara kita ada di sana?" Mendengar hal tersebut, Daemon dan Sarada pun sedikit terkejut. Dengar wajah yang bingung, Sarada berkata, "Maksudmu?" Sumire melanjutkan perkataannya, "Tidakkah seharusnya kau coba pahami sedikit perasaan Boruto? Apa kau pikir dia memilih bungkam karena itu yang dia inginkan? Di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan meskipun kita sangat ingin membicarakannya kan? Apa kau tak pernah membayangkan betapa beratnya hal itu?" Mendengar hal tersebut, Sarada pun tampak bingung.
Dengan raut wajah sedih, Sumire berkata, "Bukan hanya perasaan Boruto, tapi juga perasaanku. Kau sudah tahu kan bahwa aku menyukai Boruto." Mendengar hal tersebut, Sarada pun terkejut. Sumire melanjutkan perkataannya, "Padahal kau tahu, tapi waktu itu kau malah memeluknya. Aku juga berusaha memahami perasaan Sarada. Karena situasinya seperti itu, wajar saja kalau Sarada berbuat begitu. Sarada sendiri bagaimana? Apa waktu itu, sewaktu memeluknya di depan mataku, meski hanya sesaat, apakah memikirkan perasaanku?" Mendengar hal tersebut, Sarada semakin bingung dengan apa yang dimaksud Sumire. Sementara itu, Eda tampak terdiam dan menyaksikan perdebatan tersebut. Eda berkata dalam hati, "Suasananya jadi tegang begini. Saking tidak enaknya aku tidak bisa berkutik sama sekali. Tapi ini seru sekali. Ayo lanjutkan." Adegan pun beralih ke Sumire yang bersedih dan berkata, "Maaf ya, aku juga bingung. Kenapa aku jadi membicarakan hal seperti ini? Padahal ini bukan saat yang tepat untuk membahasnya." Sementara itu, Sarada pun hanya bisa terdiam. Tak lama setelah itu, Sumire langsung berlari ke atas tangga. Melihat hal tersebut, Sarada berkata, "Tunggu dulu, ketua kelas." Mendengar perkataan Sarada, Sumire tiba-tiba berhenti dan berkata, "Mau sampai kapan kau memanggilku seperti itu?" Setelah mengatakan hal tersebut, Sumire langsung pergi dari ruangan itu. Sementara Sarada, dia sangat terkejut mendengar jawaban dari Sumire. Terlihat Sarada hanya bisa terdiam tanpa bisa berkata apapun. Di sisi lain, Eda hanya bisa melihat tanpa bisa membantu. Tak lama setelah itu, Shikamaru menghubungi Eda dengan si Denshin. Shikamaru berkata, "Eda, ini Shikamaru. Aku minta waktumu sebentar. Ada yang perlu aku bicarakan." Adegan pun beralih ke Daimyo yang sedang berbicara dengan tetua Konoha melalui layar monitor. Daimyo berkata, "Apa maksudnya ini? Bukankah dia melakukan kontak berkali-kali dengan kalian? Bisa-bisanya kalian membiarkan buron yang sudah ditangkap lolos begitu saja. Dia itu cuma ninja pelarian. Kenapa tidak segera dihabisi saja?" Tetua Konoha membalas, "Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya." Daimyo berkata kembali, "Cepat ringkus dia dan cabut nyawanya. Kalau kalian tidak bisa, akan kau bertanggung jawab itu pada orang yang lebih pantas." Tetua Konoha membalas, "Tuan Daimyo, Anda tidak perlu khawatir. Kami pasti akan menghabisinya sesuai keinginan Anda." Adegan pun beralih ke balkon apartemen milik Eda. Terlihat Eda berada dan sedang menunggu Shikamaru. Tak lama setelah itu, Shikamaru datang sambil berkata, "Sebenarnya, aku lebih memilih tidak bicara empat mata seperti ini denganmu. Soalnya kalau melihatmu, otakku tidak bisa berpikir dengan cepat." Eda membalas, "Aku tidak ingin tim sensei mencuri dengar. Lagi pula aku senang melihatmu salah tingkah. Lebih menarik hati." Di sisi lain, Shikamaru berkata, "Lalu, bagaimana situasinya di sana?" Sambil melihat pemandangan, Eda membalas, "Sayang sekali. Tapi situasinya sesuai prediksimu. Manusia pun dewa yang baru telah lahir. Namanya Ryu, yang menjadi modelnya anak dari Sunagakure itu. Lalu targetnya adalah Shikage." Mendengar hal tersebut, Shikamaru pun terkejut dan membalas, "Gara." Eda melanjutkan perkataannya, "Saat ini dia dalam kondisi aman karena tersegel. Tapi Ryu bisa membuka segel itu. Mungkin karena segelnya berasal dari jurus milik anak itu sendiri." Dengan wajah yang serius, Shikamaru berkata, "Kalau kita tidak segera mengatasi Ryu, nyawa Gaara dalam bahaya. Aku akan segera mengirim utusan ke Sunagakure." Sambil menoleh ke arah Shikamaru, Eda berkata, "Omong-omong, yang aku lihat adalah gambaran peristiwa beberapa jam yang lalu, bukan dalam waktu nyata." Mendengar hal tersebut, Shikamaru pun terkejut dan membalas, "Apa?" Eda melanjutkan perkataannya, "Di antara anggota mereka ada satu yang merepotkan. Saat aku mengamati mereka dengan Senrigan, dia malah balik menatapku." Dengan raut wajah sedikit terkejut, Shikamaru membalas, "Dia bisa melakukan hal seperti itu? Kemampuan macam apa itu?" Eda membalas, "Entahlah, tapi dia membuatku berinding. Aku takut dia akan berbuat sesuatu kalau aku terus mengamati mereka. Karena itu, maaf ya,
Sebisa mungkin aku tidak mau mengamati mereka dalam waktu nyata. Shikamaru membalas, aku mengerti. Kau tak perlu memaksakan diri. Tidak dalam waktu nyata pun tidak apa-apa. Setiap ada informasi baru yang kau dapatkan, tolong laporkan padaku. Tak lama setelah itu Eda berkata kembali, lalu, ini soal Boruto. Kau yang mengaturnya kan? Kau memanfaatkan Mizuki supaya Boruto bisa kabur. Mendengar perkataan Eda, Shikamaru mulai waspada dan berkata, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Eda membalas, pakai pura-pura bodoh segala. Jangan khawatir, aku tidak akan mengadukannya pada orang-orang Konoha. Kalau posisimu terancam, aku juga tidak nyaman. Selain itu, dan yang terpenting, aku tidak ingin merepotkan Boruto. Mendengar hal tersebut, Shikamaru pun tampak heran. Eda berkata, yang barusan abaikan saja. Aku hanya bicara sendiri. Setidaknya untuk saat ini Kawaki juga setuju untuk bekerjasama dengan Boruto. Jika kalian ingin mengatasi para manusia pun dewa, lebih baik kalian tidak mengganggu mereka. Dengar wajah serius, Shikamaru berkata, Eda, ini masih soal Boruto. Dia punya kolaborator misterius. Apa kau pernah melihatnya? Sebelumnya dia melakukan kontak denganku dalam bentuk kata. Aku merasa pernah melihat kata itu. Bukan si Koji, benar kan? Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, kata Koji keluar dari balik rambut Eda dan berkata, analisis yang bagus sih kamu, Nara. Benar seperti yang kau katakan. Melihat kata Koji, Shikamaru pun terkejut. Koji melanjutkan perkataannya, dengar baik-baik dan tak usah bertanya. Aku hanya menyampaikan intinya saja. Dengar wajah bingung, Shikamaru membalas, apa? Koji berkata kembali, Konohamaru Sarutobi, Seradu Uchiha, lalu Mizuki. Utuslah mereka bertiga ke negara angin. Ryo atau Matsuri pasti akan muncul di lokasi tertentu. Tak tertutup kemungkinan keduanya akan muncul bersama. Bekerja samalah dengan Yoshinobu Suna untuk jatuhkan mereka. Dengar wajah semakin bingung, Shikamaru membalas, tunggu dulu. Apa maksudmu? Jelaskan padaku. Beri aku alasan yang masuk akal. Koji membalas, aku sudah bilang kan, tidak usah bertanya. Kalau mereka bertiga meragukan arahan itu, memikirkan alasan yang mampu meyakinkan mereka adalah tugasmu. Shikamaru membalas, apa? Koji melanjutkan perkataannya, satu lagi, jangan biarkan Uzumaki Himawari keluar dari desa Konoha. Jura sedang mengincarnya. Kalau dia keluar dari area desa, Jura pasti akan berusaha mendekat. Dan jika itu terjadi, dia pasti mati. Mendengar fakta tersebut, Shikamaru pun terkejut. Koji berkata kembali, untungnya Jura memberikan apresiasi yang tinggi pada nilai-nilai budaya Konoha. Karena itu dia tidak mau bertarung di dalam desa. Bisa dibilang Himawari aman selama ia berada di Konoha dan tidak ada kejadian tak terduga. Seandainya Jura datang berkunjung ke suatu tempat di desa seperti toko buku, perlakukan dia selayaknya pengunjung biasa. Dengar wajah tidak percaya, Shikamaru membalas, ya benar saja. Koji berkata, aku serius. Yang terpenting apapun yang kalian lakukan, jangan memprovokasi Jura. Seandainya dia bertarung dengan kekuatan penuh, kita tidak punya kesempatan untuk menang sama sekali. Supaya Jura tidak bisa melakukan intervensi, kita perlu menjatuhkan teman-temannya dengan kekuatan tempur seminimal mungkin. Kalau Jura ikut terjun ke medan pertarungan, kalian harus cepat kabur. Mendengar hal tersebut, Shikamaru dan Eda pun terkejut. Setelah selesai, kata Koji melompat dari bahu Eda sambil berkata, hanya itu yang ingin kusampaikan. Semoga beruntung. Melihat kata Koji pergi, Shikamaru berkata, oi, tunggu dulu. Terlihat kata Koji berhenti dan berkata, maaf, aku terlambat menyampaikan terima kasihku atas bantuanmu dalam meloloskan Boruto. Meski tak ada jaminan apapun, meski itu berarti menentang peraturan desa, dan meski harus melawan teman-teman seperjuanganmu, kau memilih mengikuti kata hatimu. Kau melakukannya demi apa yang kau yakini sebagai hal yang benar, bukan? Mendengar hal tersebut, Shikamaru pun terkejut. Koji melanjutkan perkataannya, aku tidak akan memaksakan apapun. Demi terwujudnya masa depan yang ideal, ikuti apa kata hatimu. Setelah mengatakan hal tersebut, kata Koji pun pergi dari tempat tersebut. Selang beberapa lama, Shikamaru menenangkan dirinya dengan sebuah rokok. Shikamaru berkata, dasar, merepotkan saja. Di sisi lain, Eda berkata,
mengikuti kata hati. Adegan pun beralih ke Sumire yang berada di suatu tempat dan sedang berdiam diri. Terlihat Sumire merasa bersalah dan berkata dalam hati, "Kenapa aku bilang begitu?" Tak lama setelah itu adegan pun beralih ke area padang pasir. Terlihat Mitsuki, Konohamaru, dan Serada sudah berada di tempat tersebut. Melihat Serada yang melamun, Mitsuki berkata, "Serada, kau baik-baik saja?" Serada membalas, "Ya, aku baik-baik saja." Di sisi lain Konohamaru berkata, "Jangan melamun, nanti kau ditertawakan Shinobi Suna loh. Nanti kau Tak lama setelah itu Shinobi Suna pun muncul di atas pilar batu tepat di belakang mereka. Shinobi itu berkata, "Guru Konohamaru." Sambil menoleh ke belakang, Konohamaru membalas, "Yodo ya, dan Araya." Adegan pun beralih ke Yodo dan Araya. Yodo berkata, "Selamat datang di negara angin." Di sisi lain Araya berkata, "Terima kasih sudah mau membantu." Mendengar hal tersebut Konohamaru membalas, "Mohon kerjasamanya. Ayo bergegas ke lokasi." Adegan pun memperlihatkan pemandangan padang pasir dengan pilar-pilar batu yang sangat banyak. Terlihat mereka sedang berada di salah satu pilar dan sedang memantau sesuatu. Konohamaru berkata, "Di area bebatuan pilar itu, berdasarkan info yang kudengar koordinatnya di sekitar situ." Mendengar hal tersebut Mitsuki berkata, "Pak Guru, dari mana Hokage ke-8 mendapatkan informasi itu?" Konohamaru membalas, "Entahlah, beliau bilang dari sumber terpercaya. Jujur saja aku pun masih sangsi." Di sisi lain tampak Yodo berkata pada Serada, "Yo, lama tidak jumpa. Gayamu sekarang terlihat jauh berbeda. Itu selera cowokmu ya?" Serada membalas, "Bukan." Dengan wajah dingin Yodo membalas, "Oh, kalau benar juga tidak apa-apa." Tak lama setelah itu Konohamaru berkata, "Ada. Itu manusia pun dewa." Mendengar perkataan Konohamaru, mereka semua mulai waspada. Adegan pun beralih ke Matsuri dan Ryu yang sedang melihat ke bawah dan memandangi kata yang telah mati. Matsuri berkata, "Apa ini?" Kata, "Ini bisa jadi petunjuk yang akan membawa kita pada Boruto." Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Shinobi Konoha dan Shinobi Suna berkumpul untuk mengalahkan Ryu dan Matsuri. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita akan lanjutkannya kembali pada chapter ke-17. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができません。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少し似合う。